Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ustazah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita belajar pelajaran pendidikan agama Islam. Tetapi sebelum memasuki proses pembelajaran, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengannya kita mengucapkan basmalah tadi, Allah mempermudah segala proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, dan anak-anak ustazah tetap diberikan semangat oleh Allah untuk selalu menuntut ilmu dengan baik dan ikhlas. Baiklah nak, 3 minggu yang lalu kita sudah membahas tentang Allah Maha Esa. Ada yang masih ingat Allah Maha Esa? Ya, Allah Maha Esa ataupun Esa itu artinya satu, tunggal. Allah itu hanya ada satu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan tidak ada Tuhan yang patut untuk kita sembah selain Allah. Dan hari ini kita membahas tentang Allah Maha Pemberi. Allah Maha Pemberi. Di antara nama-nama baik Allah yang indah atau bisa disebut dengan Asmaul Husna, salah satunya adalah Al-Wahhab. Al-Wahhab yang artinya Allah Maha Memberi. Allah disebut Al-Wahhab karena Allah senantiasa memberikan apapun yang dibutuhkan oleh makhluknya. Tanpa terkecuali, Allah selalu memberikan tanpa henti dan tanpa bosan. Tanpa kita memintanya, Allah sudah memberikan kepada kita. Allah memberikan karunia kepada makhluknya tanpa terkecuali. Semua makhluknya pasti diberikan karunia oleh Allah. Salah satunya adalah manusia. Allah selalu memberikan karunia kepada manusia. Dengan cara Allah memberikan rezeki yang cukup kepada manusia, berupa uang, kesehatan, perlindungan, dan orang-orang yang baik. Jadi, itu semua adalah Allah yang memberikan karunia-Nya kepada kita. Yang kedua, Allah memberikan karunia-Nya kepada hewan. Hewan juga sudah ditentukan kapan rezeki yang akan Allah berikan kepadanya. Bukan hanya hewan saja yang diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi tumbuhan juga. Tumbuhan juga diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tumbuhan diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena tumbuhan sangat banyak ataupun bermanfaat untuk manusia. Jadi, tumbuhan itu diberikan karunia oleh Allah dari kecil, mulai tumbuh, mulai agak besar, sedang, sampai dia membesar dan menghasilkan buah ataupun menghasilkan berbagai manfaat untuk manusia. Jadi, semua itu pasti sudah dicukupi kebutuhannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Wahhab ini adalah yang Maha Memberi. Memberi kepada siapa tadi, Nak? Kepada manusia, hewan, dan tumbuhan. Allah memberikan apa yang diinginkan makhluknya, tanpa harus memintanya, dan Allah tidak pernah bosan untuk memberikan apa yang kita inginkan. Dan sebagai seorang muslim, kita harus mengingat dan mensyukuri semua pemberian Allah kepada kita. Jadi, ketika Allah sudah memberikan apa yang telah kita minta, ataupun sesuatu yang belum kita minta, maka kita sebagai seorang muslim, kita harus mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita.
Dengan bagaimana kita mensyukurinya, Nak? Dengan mengucapkan alhamdulillah. Dan ketika kita mengerjakan sholat, kita memperlama sujud kita dan berdoa kepada Allah atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Atas nikmat dan karunia-Nya pada hari ini, Allah telah memberikan apa yang telah kita inginkan. Jadi, kita tidak boleh untuk lupa bersyukur pada setiap harinya. Karena Allah itu Maha Pemberi. Tanpa kita minta, Allah telah memberikannya kepada kita. Dan sudahkah kita bersyukur hari ini, Nak? Sudah. Dengan bagaimana kita mensyukurinya tadi? Dengan mengucapkan alhamdulillah, dan ketika kita mengerjakan sholat, kita memperlama sujud kita, itu menandakan bahwa kita bersyukur atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Ada 4 sifat Allah yang harus kita teladani dalam kehidupan. Di antaranya, yang pertama, suka memberi sesuatu kepada orang lain. Jadi, kita belajarlah dari sekarang untuk selalu bisa memberikan sesuatu kepada orang lain. Kita selalu berbagi kepada orang lain. Dalam berbagi ataupun memberi, kita harus dengan rasa ikhlas. Kita harus ikhlas dalam memberikan sesuatu kepada orang lain. Dan kita tidak mesti harus memintanya membalas semua kebaikan kita. Membalas semua apa yang kita beri kepada mereka. Itu tidak boleh. Kita harus ikhlas memberikan sesuatu kepada orang lain. Karena Allah lagi Maha mengetahui niat baik kita. Dan Allah akan gantikan niat baik kita itu dengan yang lebih baik lagi. Dengan rezeki yang lebih banyak lagi. Dan ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, kita tidak mesti harus diberitahu terlebih dahulu. Tetapi dengan hati nurani kita gerakkan hati kita untuk selalu memberi kepada orang lain tanpa harus diberitahu oleh orang tua ataupun orang lain. Jadi kita tidak mesti harus diberitahu. Seperti ini contohnya. Ada kucing yang ngaung kelaparan. Itu tidak mesti harus kita diberitahu oleh orang tua kita, Nak. Dengan rasa iba kita, dari hati kita yang tulus, maka berilah kucing itu makan. Sama halnya seperti pada gambar di bawah ini, ada temannya yang memberikan es krim. Jadi tanpa harus diberitahu orang tua, kita boleh memberikan sesuatu kepada orang lain. Apalagi itu yang mereka butuhkan. Dan yang terakhir, berikanlah apa yang kamu miliki sesuai dengan kemampuanmu. Kita hanya boleh memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan kemampuannya. Dan kita hanya boleh membantu orang lain sesuai dengan kemampuan kita. Contohnya nih, kita hanya mempunyai 1 es krim. Dan kita tidak memiliki uang lagi. Jadi bagaimana cara kita untuk saling memberi ataupun berbagi? Ya, kita bisa berbagi. Dengan 1 es krim tersebut, kita bisa memberikan sedikit kepada teman kita. Nah, begitulah, Nak. Berikan sesuatu itu sesuai dengan kemampuan kita. Nih, contoh lain. Anak-anak ustazah memiliki hanya 1 kue bolu. Tetapi temannya, si Rita, tidak ada kue tersebut. Dia hanya menengok kita. Jadi tugas kita tanpa harus diberi, sesuai dengan kemampuan kita, belahlah kue tersebut. Dan berikan kepada teman kita. Nah, begitulah saling kita untuk memberi. Tanpa harus diberitahu dengan
memberikan secara ikhlas dan melakukannya dengan baik. Hanya itulah 4 sifat Allah yang harus kita teladanin dalam kehidupan sehari-hari. Harapan ustazah, semoga anak-anak ustazah dapat menerapkan 4 sifat tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Bisa ya nak ya? Insya Allah bisa. Baiklah, mungkin materi hari ini hanya itu yang dapat ustazah sampaikan. Lebih dan kurang ustazah mohon maaf. Dan untuk tugasnya itu nanti akan ustazah share kembali di WA group. Setelah kalian melihat dan mendengar ini, ustazah akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu kalian menghafal nama-nama baik ataupun nama-nama Asmaul Husna Allah dari 1 sampai 20 beserta artinya dan memakai gerakan. Nanti ustazah akan kirim bagaimana cara anak-anak ustazah menghafalnya. Jadi anak-anak ustazah hanya perlu meniru gerakan dan menghafalnya. Itu sebanyak 20 dari 1 sampai 20. Dan itu juga tidak mesti harus dikirim hari ini juga. Ustazah kasih waktunya sampai minggu depan. Tetapi ini wajib untuk dikerjakan. Hanya ini yang dapat ustazah sampaikan, lebih dan kurang ustazah mohon maaf. Ustazah akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.